Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai bank digital ya, karena lumayan banyak pertanyaan masuk mengenai bank digital. Yang pertama dari Kak Irwan Official TV, pinter banget kakak ini, enak penyampaiannya dan jelas. Wah, terima kasih banget ya buat kamu. Kemudian pertanyaannya adalah izin tanya Kak, kalau nabung yang bunganya lumayan gede di mana ya? Nah, jadi gini ya teman, kalau misal kamu pengen menggunakan beberapa bank digital untuk menabung, saranku adalah yang paling tinggi bunganya yaitu Cbank ya teman. Karena aku pribadi juga menggunakan Cbank. Kalau misal kamu lihat di sini kan aku memiliki saldo Rp71.587.184. Tapi kalau misal kamu lihat riwayat transaksi, kemudian kita pencet di sini kita filter by bunga. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, itu setiap hari aku mendapatkan bunga sekitar kadang 10.000, kadang 11.000, tergantung berapa banyak uang yang aku dapatkan. Nah, kalau misal kamu pengen cari yang bunganya lumayan oke, menurut aku Cbank ini juga lumayan oke ya teman, dimana dalam 1 tahun kamu bisa mendapatkan bunga hingga 6%. Dulunya 7%, tapi sekarang udah diturunin jadi 6%. Kalau misal pengen 7%, kamu harus deposito, cuma deposito itu bakal dikunci selama 1 bulan ya teman. Nah, tapi 6% itu kamu harus ingat bahwa 6% itu pasti bakal dikenakan potongan pajak lagi. Karena kalau misal kamu lihat tadi, aku juga ada kena potongan pajak setiap hari sebanyak 2.000 sekian. Yaitu sekitar 20% atau 1/5 dari bunga keuntungan yang kita dapatkan. Nah, jadi menurut aku ini udah lumayan oke banget ya. Kamu boleh pakai Cbank. Kalau misal kamu nggak menggunakan Cbank, kamu juga boleh menggunakan yang namanya Neobank. Neobank itu salah satu kompetitornya Cbank dan mereka itu menurut aku head to head ya, sama-sama sepadan, dua-duanya oke. Cuma kalau aku pribadi menggunakan Cbank karena emang UI-nya lebih simple aja. Tapi kalau misal kamu pengen pakai yang banyak gamesnya, atau misal kamu pengen ikut event-event seperti Neo Promo atau manfaatin fitur-fitur lainnya, kamu juga boleh menggunakan Neobank. Itu juga lumayan oke ya. Nah, ini juga ada pengingat dari teman kita, dari Kak Salman Suardi, ingat riba. Nah, kalau misalnya kamu lebih cocok untuk investasi yang bersifat syariah, yang nggak mengandung riba, yang bersifat halal, aku sarankan mendingan kamu taruh uangnya di Bibit, dan di sana kamu bisa atur bibitnya menjadi bibit syariah ya, supaya nanti bakal tunjukin reksadana-reksadana yang sifatnya syariah aja. Atau kalau misal kamu nggak menggunakan Bibit, kamu juga boleh menggunakan beberapa P2P lending yang aku udah rekomendasi di channel ini. Banyak banget ya, mulai dari Etis, Alami, Dana Syariah, Kaswa, dan masih banyak lagi, kamu boleh cek. Tapi kalau misal kamu tanya bank digitalnya syariah, setahu aku itu Aladin lumayan oke ya. Kamu boleh cek di playlist Aladin, di situ aku udah bahas mengenai analisaku tentang bank digital Aladin. Mungkin nanti aku juga bakal coba untuk review aplikasinya di video-video berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu ya. Nah, jadi itu preferensi, kamu boleh pilih mana yang paling cocok buat kamu. Kalau aku pribadi, aku akan menggunakan Cbank ya teman. Selain di Cbank, aku hanya menggunakan bank konvensional yaitu BCA yang sehari-hari aku gunakan. Semoga membantu buat kamu ya Kak Irwan. Berikutnya dari Kak Friskias Kamaludin, Bang, tomorrow ada saldo minimumnya nggak? Nah, kalau ini jawabannya adalah nggak ya. Untuk menunjukkan, mungkin aku bakal langsung tunjukin di website tomorrow-nya aja. Kamu bisa langsung ke tmrw.byub.com. Di sini kamu bisa cari informasi mengenai biaya-biaya yang ada di Bank Tomorrow ya. Nah, kalau misal kamu lihat apa aja kelebihan rekening Tomorrow, di sini kamu bisa lihat benefit punya Tomorrow Everyday Account. Nah, di sini kamu bisa lihat nomor 1, bebas biaya tarik tunai di semua ATM Indonesia selama kamu punya saldo minimum Rp 1 juta sebelum penarikan. Jadi minimal 1 juta ya, men. Berikutnya nomor 2, bebas biaya transfer dan bayar tagihan via aplikasi TMRW. Nah, yang ketiga ini yang perlu kamu baca. Tidak ada biaya bulanan atau biaya saldo minimum. Yang artinya, kamu bisa menggunakan TMRW ini dan kamu nggak perlu pusing yang namanya biaya bulanan. Bahkan saldo minimumnya juga nggak ditentukan. Jadi kalau misal kamu pengen diemin aja, pengen bikin 0, selama beberapa bulan kamu diemin, itu juga nggak bakal kenapa-napa dan nggak bakal ditutup. Karena setahu aku sebagian ada juga loh bank yang kalau misalnya rekeningnya kamu nggak aktif, nggak sering pakai, itu bisa ditutup dari sananya, men, by default. Nah, jadi untuk Kak Friskias, apakah Bank Tomorrow ada saldo minimum? Jawabannya enggak. Kalau misal kamu pengen nolin, itu juga nggak apa-apa ya. Sama seperti Cbank, sama seperti Neobank. Kadang aku juga membiarkan Cbankku ataupun Neobankku 0. Kalau misalnya emang aku nggak pakai ya, men. Semoga membantu buat kamu ya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Kalimantan Explorer, Bang, saya dapat bunga bersih 5 ribuan per hari. Nah, ini bagus banget ya, karena kamu menggunakan Cbank ini, lumayan kamu naruh uang di sini dapat bunga 5 ribuan per hari. Kalau dihitung-hitung 5 ribuan per hari bisa beli Indomie 2 bungkus, itu udah lumayan banget ya. Kamu nggak ngapa-ngapain, cuma taruh uangmu bisa dapat uang. Nah, untuk perhitungannya gimana? Kamu bisa ke sheet yang udah aku siapkan ini ya, teman, yaitu sheet di sini spreadsheet investor habit. Di sini aku udah masukin rumusnya, di mana di sini kamu tinggal isi bunga, kemudian nanti bakal ada bunga per hari, pajak, dan ending balance, dan nanti bakal dihitung secara otomatis ya. Kita tinggal tambahin tabnya di bawah di sini. Nah, di sini katakan aku punya uang 71.587.184. 71.587.184. Kalau misal kita pencet enter, nah di sini kamu bisa lihat ya, bunga per hari yaitu 11.768, berarti besok
aku bakal mendapatkan bunga 11.768. Tapi bakal dipotong pajak 2.300 sehingga nanti danaku bakal menjadi 71.596.598. Besok bakal jadi seperti itu ya teman. Kalau misalnya kamu pengen hitung, kamu juga boleh menggunakan sheet ini, kamu tinggal download, kemudian nanti kamu di save as copy, baru kamu bisa edit ya teman. Kamu nggak perlu request untuk edit, kamu tinggal hanya perlu di save as copy supaya kamu bisa otak-atik angkanya. Oh iya, aku juga perlu ingetin bahwa kalau misalnya kita naruh uang di SeaBank, ini kita anggap aja sebagai dana darurat ataupun sebagai untuk sarana menabung. Tapi kalau misalnya kamu tanya apakah SeaBank itu sarana untuk investasi yang tepat, jawabanku adalah enggak ya teman. Karena yang namanya investasi, kita targetnya adalah untuk bisa mengalahkan yang namanya inflasi. Dan seperti yang kamu ketahui, kalau kita tarik garis dari 15 tahun terakhir sampai sekarang, angka inflasi itu rata-rata per tahunnya bisa mencapai angka 6% sekian. Sedangkan return di SeaBank ini, kalau misal kamu lihat itu 6%, kemudian dipotong pajak 20%, itu berarti sekitar 4,8%. Ya artinya sebenarnya return dari SeaBank ini masih kurang cukup untuk bisa mengalahkan yang namanya inflasi ya teman. Maka dari itu SeaBank ini lebih cocok buat kamu taruh sebagai sarana untuk menahan inflasi aja, atau enggak kalau misalnya kamu cuma pengen parkir uang untuk sementara. Tapi kalau untuk berinvestasi, aku lebih rekomendasikan platform-platform lain ya. Untuk platformnya apa, kamu bisa cek ke playlist yang ada di channel ini. Aku udah bahas berbagai macam P2P lending yang aku gunakan. Biasa P2P lending bisa memberikan return yang belasan persen, bahkan bisa 20-an persen sekian ya teman. Kamu tinggal cek playlist yang ada di channel ini. Aku udah bahas secara lengkap. Nah, terima kasih buat sharingnya dari Kak Kalimantan Explorer, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Muhammad Fauzi, Bang mau tanya, kalau kita udah punya kartu fisiknya, bisa nggak bikin kartu digital juga? Nah, kalau ini pembahasannya untuk mengenai Bank Jago ya teman. Jadi setahu aku bisa ya, kamu tinggal pencet ke bagian kartu di sini. Nah, kalau misalnya kamu udah punya kartu fisik, terus kamu pengen punya kartu digital, harusnya sih kamu bisa bikin yang baru, kamu tinggal pencet ke bagian plus di sini. Nah, di sini kamu tinggal pilih kamu pengen bikinnya kartu digital Jago ataupun kartu fisik Jago. Jadi kamu bisa bikin kartu yang baru. Setahu aku limitnya itu kamu bisa bikin 3 kartu ya, teman. Nah, kalau misalnya di sini pas kita pengen membuat kartu digital yang baru, nih kamu bisa lihat ya, di sini ada tulisan biaya, kemudian ada informasi pembuatan kartu 2 dari 3 gratis. Artinya, kalau kamu membuat itu limitnya kamu bakal dikasih 3 kartu gratis ya, teman. Jadi, kalau misalnya kamu udah punya kartu fisik, terus kamu pengen bikin kartu digital, jawabannya adalah bisa. Cuma kalau misalnya kamu udah bikin 3 kartu, sepertinya sih berikutnya bakal butuh biaya. Kita pencet informasi di sini, nih kamu bisa baca ya. Biaya pembuatan kartu, biaya sebesar 40.000 untuk pembuatan kartu baru hanya akan dikenakan jika kuota gratis pembuatan kartu telah habis. Info, setiap level akun punya kuota kartu debit gratis yang berbeda. Cek halaman lainnya dan baca FAQ level akun untuk info lengkapnya. Nah, jadi kamu bakal dikasih 3 kuota untuk membuat kartu secara gratis. Kalau misal kamu udah pakai 3-tiganya, berikutnya kamu bakal dikenakan biaya 40.000. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau misal kamu udah naik tier, levelnya udah naik, sepertinya sih kamu bakal dikasih limit untuk bikin kartu lebih banyak. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa baca ke website-nya. Nanti kalau misal ada pertanyaan lagi, kamu boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal bantu untuk jelasin lagi ya buat teman-teman semuanya. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Muhammad Fauzi. Berikutnya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab dari Kak Putra Sakun. Kak, Neobank sekarang update terbaru udah ada biaya admin via Minimart. Nah, jadi sepertinya kalau misalnya kamu ngisi Neobank di Minimart, kayaknya sih sekarang udah dikenakan biaya admin ya. Dulu nggak dikenakan biaya sama sekali. Nah, kalau untuk ini, aku pribadi sebenarnya aku nggak tahu ya, teman. Karena aku pribadi sedang berada di luar negeri dan aku udah beberapa tahun ini nggak pulang ke Indonesia. Jadi aku pribadi belum bisa untuk mencoba hal-hal seperti ini. Tapi bagi teman-teman semua yang punya informasi mengenai ini, kamu juga boleh tulis di sini supaya bagi teman-teman baru yang pengen menggunakan Bank Jago ini bisa terbantu dengan informasi-informasi atau referensi yang kita berikan di channel ini ya. Jadi terima kasih ya buat Kak Putra Sakun udah membantu mengingatkan. Buat teman-teman yang baru pengen menggunakan, semoga ini bisa menjadi referensi buat kamu. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku mengenai bank digital. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, aku bakal jawab di video-video berikutnya teman, karena banyak banget pertanyaan yang masuk untuk mengenai bank digital ini. Bagi kamu yang baru mampir ke channel ini, kamu boleh cek ke bagian playlist dan kamu juga boleh menggunakan referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu bakal dapat bonus saat kamu baru mulai investasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.